Semoga kita semua berada dalam limpahan rahmat dan lindungannya. Seperti biasa, Pediamu ini akan mengulik segala hal seputaran tentang Muhammadiyah, baik itu Al-Quran, program, ataupun hal-hal lainnya yang ada di Muhammadiyah. Kali ini Pediamu mau bahas apa sih? Untuk kali ini tema Pediamu yang akan dihadirkan kepada pemirsa adalah Muhammadiyah, akal, dan kesehatan. Nah, di tema ini saya nggak sendiri, saya bersama Pak Is Ngadi, Marwah Atmaja. Kayaknya semua orang udah tahu deh Pak Is siapa. Jadi Pak Is ini hulu balangnya redaksi Majalah Suara Muhammadiyah dan web Suara Muhammadiyah gitu. Redaksi pelaksana setiap hari pasti bisa ketemu Pak Is di Geraha Suara Muhammadiyah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Is? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal tema tadi nih, Muhammadiyah, akal dan kesehatan. Nah, kita langsung masuk aja ya ke topiknya. Soal kesehatan ini, jadi sebenarnya kalau kita mau ngobrolin kesehatan, itu kan banyak banget yang bisa kita obrolin. Apalagi kayak hubungan Muhammadiyah dengan kesehatan nih. Kayak ini kan jadi kultur gerakan Muhammadiyah sendiri. Kita bisa bahas dari perkembangan teknologi medis yang dipakai, kemudian mulai dari paradigma relasi Islam dan sains, terus habis itu kita bisa ngomongin ilmu medik, kita bisa ngomongin gender di kesehatan, kita bisa ngomongin kesehatan mental dan berbagai macam. Nah, karena kita tuh ngebawa akal dalam satu kerangka berpikir diskusi kita malam hari ini, jadi tuh kita mau mulai dulu soal hal paling mendasar nih, soal paradigma, soal alam pikiran Muhammadiyah gitu. Kenapa kemudian Muhammadiyah melakukan ijtihad dalam bidang kesehatan? Apa alam pikirnya? Apa yang mendorong itu semua gitu? Atau mungkin bisa diceritakan juga sekali sama ada momen, ada fenomena yang kemudian mendorong ini benar-benar dilakukan. Kita ngomong kesehatan dalam Muhammadiyah ya, itu memang harus ditarik ke belakang dari penggunaan akal di dalam Muhammadiyah. Karena urusan kesehatan ini pendekatan Muhammadiyah, pendekatannya banyak menggunakan pendekatan akalnya. Jadi akal di sini kalau di Muhammadiyah awal itu sebagai titik tolak kemajuan. Jadi orang yang menggunakan akal itu adalah orang yang maju. Kalau kita cek seperti itu, termasuk dalam hal kesehatan. Jadi prosesnya Muhammadiyah menekuni kesehatan itu juga nggak tiba-tiba kan. Jadi kalau kita baca-baca di Muhammadiyah awal itu tidak mulus juga bagaimana Muhammadiyah mendekati persoalan kesehatan ini dengan logika, dengan pendekatan akalnya. Sebagaimana contoh ya, orang pas kalau saya waktu ikut nulis buku Muhammadiyah Membangun Kesejahteraan Bangsa itu, ternyata di banyak referensi itu ada sebagian orang Muhammadiyah, bahkan anak-anak mudanya itu yang menyatakan mundur dari Muhammadiyah hanya gara-gara Muhammadiyah mendirikan rumah sakit. Jadi kalau sekarang ini orang-orang salah pikir, itu tidak sekarang ternyata. Sejak dulu pun banyak orang yang salah pikir. Jadi orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Islam masa lalu itu pendekatannya masih sangat Islam kafir masih kenceng banget. Jadi karena rumah sakit pada tahun-tahun 1920-an itu masih hanya domainnya orang kafir, orang Belanda maksudnya, itu maka kalau Muhammadiyah membangun rumah sakit dan mengobati orang sakit dengan cara-cara Barat, cara-cara Belanda, itu termasuk ikut-ikutan kafir. Nah, itu banyak anak-anak muda Muhammadiyah yang mengembalikan mandat ke Muhammadiyahnya dan mereka keluar dari Muhammadiyah. Tetapi saat itu orang-orang Muhammadiyah yang berpikir maju, jalan terus, terserah saja, kamu keluar juga nggak masalah. Yang penting kita jalan terus, karena memang kemajuan zaman tidak akan mungkin bisa diatasi dengan cara berpikir lama.
Jadi anak-anak muda yang masih semangat keislamannya tinggi tapi kurang ilmu itu, ya sudah, mereka bercerai. Tapi orang-orang Muhammadiyah yang sudah menep pikirannya tetap melanjutkan itu, karena memang ya tidak semuanya penyakit saat itu bisa disembuhkan dengan tradisional. Kalau ya kita nggak usah mengkritik tradisi yang sekarang berjalan ya, apakah ruqyah, apakah bekam itu cukup kan gitu. Saat itu jawaban orang pada saat itu tidak cukup. Kita harus mengakomodir perkembangan ilmu pengetahuan yang baru dalam kesehatan. Dan saat itu memang diprakarsai oleh penjajah Belanda. Kita adopsi ilmu kesehatan yang baru, kita berikan rumah sakit, kita sembuhkan dengan cara modern, dengan sains kan gitu. Nah, akhirnya itu berjalan. Dan kemudian kalau tarik sedikit ke belakang lagi, itu di Suara Muhammadiyah tahun 1916, nomor 6 kalau nggak salah, tahun Jumadil Awal. Itu ada satu reportase agak panjang tentang kunjungan putra mahkota Mataram, putra mahkota Yogyakarta. Siapa itu namanya? Saya agak lupa itu. Putra mahkota itu mengunjungi beberapa rumah di sekitar Kampung Kauman. Yang jelas itu notabene-nya adalah kampung Muslim. Dan saat itu putra mahkota didampingi beberapa pejabat kesultanan dan pemuluh agama. Pemuluh agama itu sekarang ya muftinya lah, mufti mungkin atau ketua MUI-nya lah. Itu keliling kampung-kampung itu, setiap kali datang kalau rumahnya kotor, sang putra mahkota mengatakan ini rumahmu kotor, tolong bersihkanlah. Karena kamu itu muslim. Seorang muslim itu, saya tidak tahu agama Islam ya, gitu. Seingat saya, setahu saya sebagai orang awam umat Islam, orang muslim itu diperintahkan untuk hidup bersih. Itu putra mahkota seperti itu mengatakannya. Maka tolong kamu sebagai muslim jadi contoh yang baik, bersihkan rumahmu, bersihkan pekaranganmu, agar hidupmu itu sehat dan tertib. Karena sekarang ingat ya, sekarang ini lagi ada penyakit pes. Tahun 16 itu mungkin ada penyakit pes ya, memang wabah pes. Yang satu menyerang Surakarta. Kalau nggak salah naiknya tuh 1918. Oh itu puncaknya ya. Oh, ini 16 itu sudah menyerang Kesultanan Surakarta. Maka mengingatkan jangan sampai wabah pes yang di Surakarta itu masuk ke Jogja. Itu peringatannya si putra mahkota. Nah, ketika sudah masuk, kalau lihat kepekaran yang bersih di reportase SM itu, putra mahkota ngomongnya segini, dipanggil lah orangnya, pemilik rumah. Ini rumahmu sudah bersih, tolong jaga terus kebersihannya. Nah, kamu muslim? Oh iya. Nah, kamu muslim, contohlah, berilah contohnya keluargamu yang lain, tetanggamu yang lain. Bukankah seorang muslim itu harus bersih? Seorang muslim paling tidak kan diwajibkan ke masjid 7 hari, itu 1 hari dalam 7 minggu, maksudnya hari Jumat ya. Itu kan diwajibkan kamu mandi dulu kan? Oh iya Gusti kan gitu. Ada dia di situ. Intinya teguhkanlah kebersihan itu. Kemudian saya ini hanya seorang putra mahkota. Saya tidak bisa menghukum seperti polisi. Saya itu memang ada polisi Belanda mungkin, saya nggak tahu juga skornya seperti apa. Kalau polisi memerintahkan itu harus dijalankan. Tetapi saya bukan polisi, saya hanya bisa menghimbau. Tolong patuhilah. Kemudian melanjutkan lagi. Dan uniknya di SM itu ulasannya adalah ini adalah tonggak kemajuan Kesultanan Yogyakarta. Kenapa? Karena dalam 100 tahun kehidupan Mataram, baru kali ini ada seorang putra mahkota yang mau berkeliling rumah hanya untuk mengingatkan pentingnya kebersihan, pentingnya kesehatan. Ini adalah bibit-bibit kemajuan sudah ada di Kesultanan Yogyakarta. Itu nutnya di Suara Muhammadiyah gitu. Maka itu perlu kita garis bawahi di situ. Ternyata memang ada, kalau di situ ada narasi tentang pentingnya kesehatan dan kebersihan yang kemudian klop. Itu adalah agenda Kesultanan sekaligus agenda Muhammadiyah. Ternyata sama di situ temunya. Maka di SM itu memuji-muji habis kebijakan putra mahkota yang mau sekedar dalam tanda kutip ya, sekedar mau berkeliling rumah ke rumah penduduk mengingatkan pentingnya kebersihan dan pentingnya kesehatan. Nah, ini kan memang agak klop di sini.
Karena kalau kita taruh ke belakang lagi agak jauh, itu kan orang-orang Muslim itu tuh penuh paradok ya. Ini tidak saya tidak mengkritik ya, tetapi ini buka-bukaan saja. Iya. Seorang Muslim saat itu dan mungkin sekarang juga masih ada, itu kan paradok. Jadi apa yang dikatakan fikih itu sah juga itu selamanya. Dianggap seperti itu. Seperti memang kan nggak ada perintah dalam Quran itu untuk menyapu halaman kan? Iya, Nggak ada hadisnya juga. Maka ketika kita memerintahkan putra mahkota memerintahkan membersihkan halaman dan mengusir tikus, itu kalau ketemu dengan orang-orang alim saat itu dia mana dalilnya, mana hadisnya, mana Qurannya. Iya. Maka putra mahkota nggak akan terjawab. Iya. Maka putra mahkota berkelit saat itu, saya orang awam dalam Islam, tetapi setahu saya ada perintah untuk menjaga kebersihan, bukan untuk menyapu halaman, itu bagian dari kebersihan seperti itu. Tapi ketika ketemu dengan orang-orang yang alim dalam pendapat itu menjadi susah. Maka perawatan berkesan dan itu dipuji oleh suara umat saat itu, strategi seperti itu. Kemudian yang lain, di dalam hukum fikih Islam sampai sekarang juga masih diyakini dan mungkin juga dipedomani, kalau di dalam pola yang besar itu ada kulatain gitu kan, kalau dalam fikih itu ya, saya sempat ngaji juga itu ada kadar air di dalam dalam pola besar yang ukurannya 2 kulah. Itu air itu selamanya suci dan mensucikan. Iya. Dan itu dipakai terus. Padahal konteksnya di Arab ya. Konteksnya di Arab apa di mana kita nggak tahu ya. Tetapi kalau di sini itu dipraktekkan, itu kan akan terjadi. Saat itu kritiknya SM tahun 20-an 3 kalau nggak salah, itu adalah air itu sudah dilihat itu sudah nggak enak katanya gitu. Mungkin saya bilang coklat kehijauan gelap. Tapi para santri masih memakai itu untuk wudhu, untuk bersuci dan menganggap dirinya suci dengan bersuci pakai air 2 kulah itu. Maka kemudian ketika terjadi penyakit kulit itu, nah itu apakah seperti itu tuntunan Islam kan gitu. Maka dalam saat itu seorang orang mengkritik itu juga tradisi itu. Memang itu suci menurut fikih, tetapi itu tidak suci menurut kesehatan. Yang tahu kesehatan air itu suci menurut kesehatan siapa? Ya ilmu karet. Tetapi saat itu kemudian dihadapkan seperti ini, siapa yang lebih tahu kesehatan? Apakah Kanjeng Nabi atau orang Belanda? Jadi oposisi biner pikiran seperti itu ya? Iya. Kafir muslim. Iya, jadi oposisi biner kafir muslim itu sampai sekarang ada mbak ya? Sekarang. Nah, itu ternyata bukan penyakit sekarang. Orang saya nyebut salah berpikir ya, salah pikir ya. Salah pikir. Maka ketika itu diametral dihadap-hadapkan itu jadi kacau, tidak seperti itu kan gitu. Maka di suara media awal itu menurutnya itu sah menurut fikih. Tetapi bagaimana dengan kesehatan? Itu yang maka kita dalam hidup, dalam mencari selamat di dunia itu tidak cukup hanya berpedoman dalam kitab fikih, tetapi pakailah kitab kesehatan. Nah seperti itu. Disitulah peran akal untuk menciptakan kesehatan untuk umat muslim. Iya, itu bagian dari worthy-nya Muhammadiyah saya kira ya. Adakah fatwa-fatwa yang keluar setelah kemudian kan tadi diceritakan ada putra kerajaan datang seperti itu, lalu bahkan SM sendiri mengafirmasi gitu dalam satu narasi di medianya, itu kan sebenarnya kan reproduksi pengetahuan ya gitu. Apakah kemudian muncul fatwa baru soal bagaimana harus bersih, ataukah kemudian ada perkembangan baru setelah itu? Kalau di awal SM awal itu kan nggak pernah mungkin karena masih awal ya, itu tidak pernah merusak tatanan yang sudah ada. Jadi tetap aja cara bersuci itu menurut kamu itu sah, ya sah. Jadi memang Muhammadiyah sampai sekarang ya nggak pernah Muhammadiyah itu menegasikan pendapat orang lain. Ya. Apakah kemudian ini sah air 2 kulah itu pakai bersuci? Jawabannya adalah sah. Tetapi itu tidak baik, harus dihindari. Itu persis seperti tulisan Kiai Sujat di SM tahun 15 itu, di nomor 2 itu tentang
ketika Kiai Ijek membahas tentang selamatan, peringatan kematian, peringatan kelahiran, peringatan pesta pernikahan, pesta khitanan gitu. Itu Kiai Sujak tidak pernah satu huruf pun yang menganggap semua tradisi itu sebagai tradisi yang harus ditinggalkan. Tidak pernah menganggap dan menyatakan tradisi itu menyimpang dari ajaran Islam. Sama sekali enggak. Tetapi diulas mengatakan itu adalah tidak wajib. Itu baik kalau diniati sedekah. Tetapi sedekah itu di dalam Islam tidak wajib. Iya. Nah, orang yang mewajibkan itu berarti adalah menyusahkan diri sendiri. Itu persis. Makanya di awal-awal Muhammadiyah itu seperti tadi, mana yang wajib, mana yang tidak wajib, mana yang baik. Nah, saat itu Muhammadiyah, nah sampai sekarang saya kira Muhammadiyah itu memperkenalkan Islam bukan Islam yang sekedar benar, tetapi Islam yang baik dan benar dan baik. Jadi benar saja tidak cukup, meskipun kalau saya ketemu orang-orang sekarang, orang yang berpikirnya salah pikir itu selalu kejar benar atau baik mas, yang penting itu kan gitu. Iya. Kan Ada apa yang ada di pikiran sama laku itu sejalan gitu ya. Gitu. Saya juga jadi teringat, nggak ini komentar aja sih soal yang tadi ada pemuda mengetahui kalau Muhammadiyah buat rumah sakit kayak gitu. Kemudian rumah sakit itu kan Belanda gitu. Belanda kan kafir. Padahal di Hindia Belanda sendiri masa itu udah ada Stovia gitu. Udah ada pendidikan dan yang sekolah pun sebagiannya adalah pribumi. Kaum pribumi Bumi putra gitu. Kemudian apakah memang sebegitu jelasnya gitu? Ini jadi merembet sebegitu jelasnya antara golongan abangan, mereka apa yang disebut abangan dan mereka yang mengaku santri gitu loh, sehingga sampai sepertinya seperti itu Mbak. Jadi karena memang kalau baca-baca, saya nggak bukan orang sejarah ya. Kalau saya baca-baca novel-novel settingan tahun itu, kemudian cerita-cerita manuskrip lama itu di Jawa itu memang batas antara kaum putihan dengan kaum priayi dan kaum abangan, terutama ya kaum putihan dengan priayi, putihan dengan abangan itu memang sangat-sangat jelas. Yang mau ke sekolah umum itu kan priayi dan abangan, Mbak. Kaum santri itu sejak kan sampai saya lahir itu sampai saya tahun 80-an di desa saya itu masih banyak orang santri yang tidak mau belajar huruf Latin. Tahun 80-an bahkan masih percaya huruf Latin itu nggak barokah. Maka catatannya pakai huruf Arab Jawa itu, Arab Pegon gitu. Nah, sampai segitunya itu tak sampai tahun 80-an ya, kita nggak bisa membayangkan tahun 20-an seperti apa ya dengan sendiri. Dan kalau saya baca di novel-novel lama itu memang kaum putihan itu seperti itu. Yang namanya kaum putihan itu sok suci, dalam bentuk ya sok suci, kemudian kemersit itu, kemudian ada ini saya nggak membela kaum abangan ya. Kemudian ada balasan yang cukup kasar juga dari penulis Jawa saat itu. Itu saya beberapa kali kutip juga ya kalau saya baca bikin cerpen gitu. Itu adalah sapi itu halal menurut kaum santri, kaum putih. Ya, gitu. Kalau celeng itu haram halal gitu. Jatuhnya karam menurut kaum putih. Tetapi kalau celeng ini saya tangkap dari hutan, sedangkan sapi itu hasil curian, mana yang lebih karam? Mana yang lebih karam? Itu kan argumennya orang-orang yang kaum abangan ketika dia berhadapan dengan gaya sok suci, sok sarkinya orang-orang putihan itu. Sedangkan orang-orang putihan, saya nggak tahu juga ya kelakuan orang putihan saat itu seperti apa. Karena dalam novel-novel yang saya baca itu kebanyakan kaum putihan itu dicirikan asosial, kemudian sok elit, kemudian sok merasa paling bersih sendiri gitu, sukanya hanya mengejek orang-orang yang belum. Jadi orang priayi dan orang abangan itu masuk masjid itu takut.
karena kan orang santri selalu mengejek mereka, Iya. merasa berjarak gitu loh Mbak. Eksklusif. Dan makanya basis kedepannya kaum santri tidak pernah mau masuk ke sekolah umum apalagi belajar kedokteran. Iya, dan menariknya tapi ini cerita lagi, Iya. kemudian Kiai Dahlan mengajar pelajaran agama di Iya. sekolah yang lebih banyak agamanya. Itu kan akhirnya kan dia itu memperkenalkan agama Islam yang sebenarnya dalam tanda petik ya. Iya. Maka kalau misalkan baca Widotomo itu Mbak, Widotomo itu kan kritik kaum priai, kaum ningrat Jawa kepada orang putihan juga yang hanya merapal ayat suci tetapi nggak tahu artinya gitu kan. Iya. Gayanya saya kayak mufti dari Mesir tetapi sangat dangkal pengetahuannya. Saya kira itu mewakili santri yang kemaki saat itu ya, yang sudah berjarak dengan pengetahuan, berjarak dengan realitas sosial dan bergerak dengan ilmu-ilmu modern itu. Maka kalau kita cek juga ya di awal-awal itu kan Kiai Dahlan di awal itu kan ketika banyak orang-orang hamil yang tidak tertangani itu kan apakah selamanya kamu akan menggunakan orang dibuka auratmu kepada orang laki-laki yang bukan muhrim kamu, yang dokternya itu laki-laki. Iya gitu. Iya. Kalau kamu nggak mau katanya gitu, ya kamu sekolah dong. Ada orang-orang muslim laki-laki maupun perempuan yang sekolah di kedokteran biar bisa ngurus gitu. Sehingga ada dokter-dokter perempuan. Sehingga ada dokter perempuan, ada dokter muslim juga. Kalau kamu nggak mau diurus dokter kafir, ya kamu jadi dokter dong. Jangan hanya menyalahkan. Ya. Jangan hanya kamu disuruh, jangan karena suatu saat kamu kan butuh itu gitu. Makanya Kiai Dahlan mendorong orang-orang Muhammadiyah itu untuk masuk dan mempelajari ilmu-ilmu umum termasuk ilmu kesehatan itu. Meskipun itu dianggap kalau dulu kan orang santri itu kan menganggap belajar ilmu-ilmu itu nggak berpahala. Ya kita kan merubah itu. Kalau kita mau merebut pengetahuan, mau merebut kemajuan, ya harus itu gitu loh. Ya. Nah ini sebenarnya sama pertanyaan perjalanan ke sekarang gitu. Muhammadiyah itu kan seperti tadi udah banyak diceritain soal yang diajarkan tuh gerakannya tuh gerakan untuk menjadi open minded, untuk menjadi berpikiran terbuka gitu sebagai seorang muslim gitu. Ya hayu kita lihat juga ilmu pengetahuan, ya hayu kita lihat juga orang-orang di sekitar kita termasuk juga dalam bidang kesehatan gitu. Sepanjang perjalanannya lebih dari 100 tahun apa yang dibaca mengenai warga persyarikatan sekarang soal alam pikirnya mengenai kesehatan dalam konteks sains ya, konteks berpikir, konteks akal gitu. Saya kira terakhir saya baca jurnal tentang ilmu hukum itu kan menyorot tentang kelakuan umat, kelakuan warga ketika menghadapi COVID. Ya. Nah, itu ternyata menurut surveinya Lazis DIY itu orang Muhammadiyah itu dinyatakan cukup adaptif, cukup menerima protokol kesehatan. Ya. Jadi kalau saya baca itu sekitar 76% yang tertib bermasker. Besar. Cukup besar, sedangkan untuk rata-rata nasional kan 30 kesadaran untuk mau bermasker di sembarang tempat gitu. Ya. Kan ada yang sekedar bermasker di jalan, ketika di tempat kerja lepas masker, kan banyak ya kan. Iya. Tapi yang mau tertib bermasker mau ada 76 atau 78. Kemudian ketika ada itu tahun lalu ya, untuk survei tahun lalu, kemudian penyembelihan kurban. Ternyata warga Muhammadiyah yang mau mengganti, mentasarufkan korbannya tidak disembelih saat ini tetapi dikalengkan, itu cukup tinggi. Ada sekitar 40%, Pak. Karena itu berhubungan dengan ini ya, aturan-aturan protokol kesehatan ya. Kemudian yang mau menasarufkan sedekahnya diwujudkan sedekah. Itu kan ada fakta juga ya. Karena untuk menolong COVID itu juga cukup tinggi, lebih tinggi dari nasional, dan itu bisa saya kira ya itu bisa seperti itu kerja panjang Muhammadiyah karena memang kesadaran untuk itu sudah dibangun sejak awal berdirinya Muhammadiyah.
tidak ujuk-ujuk gitu. Iya. Dan kalau kita jujur aja, kalau kita terlihat ya masjid-masjid Muhammadiyah itu saat ini lebih tertib penggunaan masker dan jaga jaraknya Iya. dibanding masjid-masjid yang tidak Muhammadiyah saya kira. Itu masih berhimpit, masih rame, yang nggak bermasker juga boleh masuk. Di tempat saya itu masjid Muhammadiyah yang nggak bermasker sudah pulang. Ada dua sebetulnya. Tapi ini bukan bermaksud mendiskreditkan satu pihak ya, maksudnya Bukan. untuk mengingatkan kembali kalau kita tuh perlu gitu untuk Ini bukan pilihan salah dan benar ya. Iya, benar. Tetapi ini kan pilihan kesadaran. Iya. Ini kan logikanya orang yang tidak percaya COVID Iya. itu kan anti sains, benar betul ya. Dan Orang yang tidak percaya kesehatan itu harus dibina, Iya. itu kan juga itu hak, Iya. itu hak dan sah saya kira. Iya. Tetapi yang bagi yang sadar kemudian bermasker anti COVID itu harus ditanggulangi dengan masker, dengan jaga jarak dan lain-lain, itu kan dari satu sisi. Iya. Kemudian ketika itu harus dihadap-hadapkan antara Islam dan tidak Islam, maka Muhammadiyah tidak punya solusi. Iya, iya. Dan benar. ternyata kerja keras para pendahulu Muhammadiyah sejak tahun 2012 sampai sekarang itu ya terasa hasilnya. Dan itu baru tadi bicara soal warga persyarikatan, Yes. belum lagi soal keorganisasian sendiri. Belum Kan kita koordinasi, punya ya. MCCC ya, Iya. Muhammadiyah COVID Command Center. Iya. Iya, itu juga saya pikir dia di garda terdepan gitu ketika negara mengatakan oke, kita break out COVID sekarang. Yes. Gitu. Lalu Muhammadiyah MCCC. di bawah one response-nya NDMC, kemudian buat MCCC Iya. gitu. Gimana Pak? Ya, itu juga itu salah satu yang lainnya lagi ya, yang bukan prestasi ya, buah dari kerja keras Iya. dan kesinambungan program sejak zaman itu sampai sekarang. Kalau memang ini harus diakui ya, kalau dulu waktu ada bencana alam, waktu ada musibah, itu kan partai-partai banyak yang bawa bendera ya. Iya. Bawa bendera, bawa spanduk di mana-mana itu. Dan juga banyak ormas yang lain, baik Islam maupun non-Islam, yang berlomba-lomba pamer spanduknya tidak berbuat. Tapi untuk sekarang ini COVID ini kan bisa dilihat lah. Saya nggak mau menonjolkan Muhammadiyah ya, tapi Iya. kalau kita baca laporan-laporan, siapa yang memakamkan warga yang kena COVID selain BNPB dan MCC Kamboja itu di Jawa? Nggak ada, kita nggak ada tim pemakaman swasta yang tidak dibiayai negara seperti Kamboja itu di tempat lain, di organisasi lain ya. Hanya saya lihat baru Muhammadiyah yang punya itu, dan itu merata ke seluruh Indonesia. Dan itu tidak hanya agama kan juga nggak ada, sayangnya agama lain juga nggak ada. Maka tim MCC Kamboja itu memakamkan tidak hanya warga Muhammadiyah, tapi warga non Muslim pun dimakamkan gitu. Ketika BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu yang beda-beda itu memang kewalahan lah ya. Kalau satu kabupaten saya 80 pemakaman, BNPB berapa sih pasukannya? Dan tapi sayangnya Muhammadiyah masih sendirian di sini, karena memang ada dua masalah ya. Pertama, masalah agama itu tadi, Muhammadiyah masih beragama secara benar dan juga baik, dan yang lainnya masih mencari benarnya saja. Jadi perdebatan soal halal haram itu sudah selesai di Muhammadiyah. Yang penting berbuat, kan gitu. Tetapi bagi yang lainnya masih penting. Apakah kita memakamkan pakai peti itu, atau tidak, itu masih diperdebatkan di kalangan Islam yang lain gitu loh. Saya sedih juga mendengar itu. Bagaimana sudah selesai, ya udah dimakamkan saja. Bagi orang lain mungkin, yang Islam yang lain mungkin memakamkan orang pakai peti itu bagian dari kemungkaran yang nggak bisa sama, mungkin ya. Tapi bagaimana itu sudah selesai untungnya. Tapi ini jadi satu approvement, Yes. pembuktian lagi kalau menjadi Muslim, kemudian kita berakal, habis itu mematuhi ilmu pengetahuan dan belajar ilmu pengetahuan, itu tuh tidak serta-merta kemudian buat kita kafir gitu. Contohnya adalah Muhammadiyah dengan FCCC gitu, berhasil ya bagaimana kemudian kita menciptakan umat yang aman semua, termasuk soal di bidang kesehatan gitu. Iya Mbak, jadi itulah sebetulnya
untungnya Muhammadiyah itu mengakomodir akal di dalam pendekatan kehidupannya. Ya. Jadi di dalam manhajnya, manhaj berpikir Muhammadiyah itu ada bayani, burhani, irfani. Bayani itu apa yang ada di teks suci, burhani itu adalah teks suci dibaca dengan ilmu pengetahuan, dengan akal, dan irfan itu dengan kebaikan. Ya. Nah, ketika 3 hal itu diterapkan, Muhammadiyah sangat terbantu dengan 3 hal itu, pendekatan bayani, burhani, dan irfani itu. Jadi Muhammadiyah bisa berbuat apa saja tanpa harus dikat antara posisi binar kafir muslim, baik dan benar itu tadi. Maka itulah sebetulnya, maka kesehatan di Muhammadiyah itu menjadi penting karena bisa didekati dari banyak sisi itu. Dan kesehatan kan saya kira cuma bagian kecil dari aspek kemanusiaan gitu. Jadi kalau kita memaksakan beragama dengan hanya benarnya saja, itu kan pertanyaannya orang Jawa, bener kanggo sopo, bener munggui sopo, bener menurut sopo, bener kanggone sopo kan gitu. Tapi karena Muhammadiyah benar dan baik, maka benar ya terserah benarnya menurut siapa, tapi kebaikan ini universal. Nah itu untungnya Muhammadiyah. Kalau bayani kan ya benar sendiri, burhani itu kan bisa jadi benar dan baik, apalagi irfani jelas baik semuanya kan, untuk kebaikan bersama gitu. Makasih banyak Pak Is. Jadi penting banget untuk kita bergerak bukan cuma benar tapi juga baik kayak gitu. Dan sekali lagi ini bukan bermaksud kayak untuk mendiskreditkan satu pihak atau kayak kita mengglorifikasi gitu apa yang sudah dilakukan Muhammadiyah, tapi yang lebih penting lagi adalah kita belajar soal belajar apa yang sudah dilakukan Muhammadiyah, apa nafas jalan yang diajarkan oleh Muhammadiyah, dan kita tetap menerapkannya lagi di hari ini sampai kemudian hari kayak gitu. Terima kasih banyak yang sudah menonton juga. Terima kasih banyak Pak Is. Terima kasih juga untuk penonton yang sudah menonton acara Pediamu, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dan sikap. Sampai di sini berakhir Pediamu edisi Muhammadiyah Akal dan Kesehatan. Sampai jumpa untuk bahasan Pediamu berikutnya. Nah, sebelum saya akhiri, benar-benar diakhiri, saya mau ngasih tahu dulu kalau untuk 20 komentar pertama di acara ini akan mendapatkan ini bingkisan menarik. Bingkisan kita buku, karena bagaimanapun kita harus menambah semakin banyak asupan nutrisi akal kita. Buku ini adalah 100 Wisdom of Muhammadiyah. Isinya adalah kalimat-kalimat bijak dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, dan ini insya Allah bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan di-share video ini ke teman-teman lainnya. Jangan lupa juga untuk datangi Geraha Suara Muhammadiyah di ruang Pusdaritbang, karena ini di ruangan yang sedang kita duduki ini adalah ruangan perpustakaan dan arsip dari Suara Muhammadiyah. Jadi untuk yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan syukur-syukur dari diskusi, dari obrolan santai kali ini melahirkan ide-ide baru untuk kemudian meneliti lebih lanjut soal Muhammadiyah gitu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.